Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Banyak orang mengira nilai tukar rupiah hanya urusan bank, pengusaha besar, atau mereka yang sering membeli dolar. Padahal ketika rupiah melemah, dampaknya bisa masuk sampai ke dapur, bengkel, apotek, sekolah, dan isi dompet keluarga. Kita membeli tempe dengan rupiah, tetapi kedelainya bisa terkait impor. Kita membeli obat di apotek dekat rumah, tetapi bahan bakunya bisa datang dari luar negeri. Kita servis motor di bengkel biasa, tetapi spare part-nya bisa mengikuti harga dolar. Bahkan, barang lokal pun bisa ikut terdampak ketika biaya energi, distribusi, dan bahan baku bergerak naik. Jadi, mengapa rupiah bisa melemah? Mengapa dolar yang naik bisa membuat hidup sehari-hari terasa semakin mahal? Dan bagaimana masyarakat bisa bertahan agar tidak terlalu terpukul? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Banyak orang melihat nilai tukar rupiah seperti angka jauh yang hanya hidup di layar bank. Hari ini naik sedikit, besok turun lagi, lalu lewat begitu saja. Padahal, ketika rupiah melemah, yang sedang berubah bukan hanya angka. Yang berubah adalah kekuatan uang yang dipakai jutaan keluarga Indonesia setiap hari. Pada 8 Mei 2026, kurs referensi Bank Indonesia mencatat rupiah berada di kisaran Rp17.375 untuk $1 Amerika Serikat. 3 hari sebelumnya, pada 5 Mei 2026, angkanya sempat menyentuh sekitar Rp17.425. Pergerakan ini menunjukkan satu hal penting, rupiah sedang berada dalam tekanan yang nyata. Namun tekanan seperti ini tidak datang dari satu pintu. Ada beberapa arus besar yang bergerak bersamaan. Pertama, dolar Amerika sedang kuat. Dalam situasi dunia yang tidak pasti, investor global cenderung mencari tempat yang dianggap paling aman. Dolar sering menjadi tujuan utama. Semakin banyak orang, perusahaan, dan lembaga keuangan mencari dolar, semakin tinggi pula nilainya. Kedua, ketegangan geopolitik ikut memperbesar rasa takut pasar. Pada April 2026, konflik di Timur Tengah membuat pasar energi kembali waspada. Wilayah itu bukan sekedar titik konflik. Di sana ada jalur minyak, pelabuhan penting, dan kepentingan negara besar. Ketika pasar mencium resiko gangguan energi, harga minyak bisa bergerak naik. Ketika minyak naik, biaya produksi dan distribusi di banyak negara ikut terancam meningkat. Ketiga, suku bunga Amerika Serikat yang masih tinggi membuat uang global lebih tertarik kembali ke aset dolar. Bagi investor, menyimpan dana di pasar yang dianggap aman dan memberi imbal hasil menarik sering terasa lebih masuk akal daripada menaruh uang di negara berkembang. Dampaknya, sebagian modal asing bisa keluar dari pasar Indonesia. Saat dana asing keluar, permintaan terhadap rupiah berkurang, sementara kebutuhan terhadap dolar meningkat. Keempat, Indonesia masih membutuhkan banyak barang dari luar negeri. Mesin, bahan baku obat, gandum, kedelai, komponen elektronik, spare part kendaraan, bahan industri, dan sebagian kebutuhan energi masih terhubung dengan perdagangan internasional. Banyak transaksi seperti ini memakai dolar. Jadi saat dolar naik, biaya membeli barang dari luar negeri ikut membesar. Pada 5 Mei 2026, Bank Indonesia kembali memperketat aturan pembelian dolar untuk membantu menjaga rupiah. Lalu pada 7 Mei 2026, Otoritas Moneter menyatakan siap melakukan intervensi besar dan berkelanjutan, baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah sudah cukup serius untuk direspons secara langsung. Bagi publik, tanda awalnya sering tampak sederhana. Harga barang impor berubah lebih dulu. Pelaku usaha mulai menghitung ulang biaya, distributor menahan keputusan, pasar menunggu kepastian. Dari sana, tekanan kurs pelan-pelan menjadi cerita yang lebih dekat dengan kehidupan. Di titik ini, nilai tukar tidak bisa lagi dianggap urusan bank semata. Rupiah melemah karena dunia sedang bergerak. Dolar menguat, konflik membuat pasar cemas, minyak menjadi perhatian.
investor mencari perlindungan, impor tetap berjalan, perusahaan tetap harus membayar kewajiban luar negeri. Semua arus itu bertemu di satu tempat, yaitu nilai rupiah. Dari layar kurs, tekanan rupiah bergerak ke tempat yang jauh lebih dekat, yaitu dapur, warung, bengkel, apotik, dan meja kasir. Prosesnya tidak selalu langsung terlihat, karena harga jarang berubah dalam satu malam. Namun pada April hingga Mei 2026, ketika rupiah berada di bawah tekanan dolar, rantai biaya mulai bekerja dari belakang layar. Pada 18 April 2026, Otoritas Pangan menyampaikan bahwa pasokan kedelai untuk produksi tahu dan tempe masih aman. Pernyataan ini penting, tetapi ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Kebutuhan kedelai Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Artinya, tempe yang dibeli di pasar dengan rupiah tetap memiliki hubungan dengan harga global, ongkos kapal, biaya logistik, dan nilai dolar. Jika kurs bergerak melemah, pelaku impor harus menyediakan rupiah lebih banyak untuk membeli bahan yang sama. Pada 1 April 2026, laporan pertanian Amerika Serikat mencatat kebutuhan gandum Indonesia tetap besar untuk musim 2025-2026. Gandum masuk ke roti, mie, biskuit, kue, dan berbagai produk makanan harian. Karena gandum bukan komoditas utama yang diproduksi besar-besaran di Indonesia, harganya sangat peka terhadap perdagangan dunia. Saat rupiah melemah, biaya pembelian gandum bisa naik sebelum akhirnya terasa pada industri makanan. Obat juga mengikuti pola yang mirip. Pada November 2025, laporan akademik dari Yogyakarta menyebut Indonesia masih bergantung pada impor sebagian besar bahan baku obat. Jadi ketika dolar menguat, tekanan tidak hanya muncul pada barang elektronik atau kendaraan. Apotek dekat rumah pun bisa ikut terhubung dengan biaya bahan aktif, bahan kimia, kemasan, alat produksi, dan distribusi farmasi yang sebagian berasal dari luar negeri. Tekanan berikutnya datang dari energi. Pada Maret 2026, Indonesia memang masih mencatat surplus perdagangan. Namun pada periode setelahnya, analis pasar mulai memperhatikan kemungkinan kenaikan impor bahan bakar akibat harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik. Bahan bakar adalah tulang punggung distribusi. Sayur dari desa ke kota, beras dari gudang ke pasar, paket dari penjual daring ke pembeli, semuanya membutuhkan kendaraan. Ketika ongkos energi naik, harga barang lokal pun bisa ikut terdorong. Disinilah rakyat kecil mulai merasakan beban yang tidak selalu disebut sebagai pelemahan rupiah. Harga telur naik sedikit, minyak goreng berubah, plastik kemasan lebih mahal, gas terasa lebih berat, ongkos kirim bertambah. Satu kenaikan mungkin kecil, namun ketika semuanya datang berurutan, uang belanja cepat habis. Kelas menengah merasakan tekanan lewat jalur lain. Pada periode April sampai Mei 2026, barang yang berhubungan dengan impor menjadi lebih sensitif. Handphone, laptop, ban, aki, oli, spare part dan biaya servis kendaraan terasa lebih mahal. Rencana membeli gadget baru bisa ditunda. Perbaikan motor dihitung ulang. Biaya pendidikan yang memakai buku, perangkat belajar, atau pembayaran luar negeri terasa semakin menekan. Pelemahan rupiah akhirnya mengubah keputusan kecil menjadi penundaan yang panjang. Bagi pedagang kecil, posisi ini paling sulit. Pada saat bahan baku naik, mereka tidak selalu bisa menaikkan harga secepat biaya. Penjual gorengan menghadapi minyak, tepung, gas, dan plastik. Warung makan menghadapi bumbu, beras, ayam, telur, dan ongkos kirim. Bengkel menghadapi suku cadang yang mengikuti harga impor. Untung mengecil, sementara pembeli juga lebih hati-hati. Tekanan kurs akhirnya berpindah menjadi tekanan harga yang sangat nyata. Pada periode April sampai Mei 2026, pelemahan rupiah mulai terlihat sebagai ujian daya tahan. Bukan hanya pemerintah yang harus bergerak, rumah tangga, pekerja, pedagang kecil dan pelaku usaha juga perlu membaca keadaan dengan lebih hati-hati. Situasinya tidak selalu dramatis, tetapi keputusan kecil yang salah bisa menjadi beban panjang. Bagi rakyat kecil, langkah pertama adalah menjaga uang belanja tetap terkendali. Kebutuhan pokok harus diprioritaskan sebelum barang tambahan.
Catatan belanja menjadi penting, bukan untuk membuat hidup terasa kaku, tetapi untuk melihat bagian mana yang paling banyak menyedot uang. Pada saat harga bergerak naik, pengeluaran kecil yang berulang bisa berubah menjadi lubang besar. Rokok, camilan berlebihan, biaya antar makanan, dan pembelian spontan perlu dikurangi lebih dulu. Bagi kelas menengah, tekanan kurs biasanya terasa pada gaya hidup dan cicilan. Pada Mei 2026, ketika dolar masih kuat, pembelian barang impor perlu dihitung lebih matang. Handphone baru, laptop baru, kendaraan, liburan, dan furnitur mahal sebaiknya tidak dibeli hanya karena diskon. Diskon tetap mahal jika barangnya belum dibutuhkan. Dalam situasi seperti ini, menjaga arus kas lebih penting daripada terlihat mampu. Untuk keluarga yang punya cicilan, prioritasnya adalah mencegah beban bulanan melebar. Utang konsumtif harus ditahan. Kartu kredit, pay letter, dan pinjaman cepat bisa terlihat membantu di awal, tetapi berbahaya ketika harga kebutuhan ikut naik. Jika pendapatan tetap, sementara biaya hidup bergerak, ruang aman keluarga menjadi semakin tipis. Dana darurat harus pula dibangun sedikit demi sedikit meskipun jumlahnya kecil. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, strategi bertahan tidak cukup hanya menaikkan harga. Pada masa tekanan biaya, pedagang perlu menghitung ulang semua komponen, mulai dari bahan baku, kemasan, listrik, gas, ongkos kirim, sampai barang rusak. Jika harga langsung dinaikkan terlalu tajam, pembeli bisa pergi. Jika harga ditahan terlalu lama, usaha bisa menjual dengan rugi. Jalan tengahnya bisa melalui ukuran porsi baru, paket hemat, menu alternatif, pemasok berbeda, atau pembelian stok yang lebih disiplin. Pedagang juga perlu jujur membaca perilaku konsumen. Ketika masyarakat mulai menahan belanja, barang yang terlalu mahal akan lebih sulit bergerak. Barang cepat laku, kebutuhan rutin, dan produk dengan harga masuk akal biasanya lebih aman daripada barang yang hanya mengandalkan gengsi. Dalam situasi seperti ini, kecepatan beradaptasi lebih penting daripada mempertahankan pola lama. Di tingkat masyarakat, memilih produk lokal menjadi langkah yang masuk akal jika mutu dan harganya seimbang. Ini bukan sekadar slogan. Produk yang memakai lebih banyak bahan dari dalam negeri biasanya lebih tahan terhadap tekanan dolar. Membeli dari produsen lokal juga membantu perputaran uang tetap hidup di sekitar kita. Di sisi lain, masyarakat tetap perlu waspada terhadap informasi yang berlebihan. Rupiah melemah bukan alasan untuk panik membeli barang, menimbun kebutuhan, atau menukar semua tabungan ke dolar. Langkah seperti itu justru bisa membuat tekanan semakin besar. Sikap yang lebih sehat adalah memahami risiko, mengatur pengeluaran, menunda pembelian besar, menjaga cadangan uang, dan memilih keputusan yang paling rasional. Nilai tukar bekerja seperti pintu kecil yang menghubungkan rumah tangga dengan dunia luar. Ketika pintu itu terguncang, yang dibutuhkan bukan kepanikan, tetapi disiplin. Rupiah yang melemah dapat menekan banyak sisi kehidupan. Namun masyarakat yang lebih sadar biaya punya peluang lebih besar untuk bertahan tanpa kehilangan arah. Langkah sederhana ini menjaga nafas ekonomi keluarga tetap panjang. Rupiah yang melemah bukan hanya cerita tentang pasar uang. Ini adalah gambaran bagaimana tekanan global bisa masuk ke kehidupan sehari-hari melalui harga pangan, energi, obat, transportasi, pendidikan, cicilan, dan biaya usaha. Dari konflik dunia, harga minyak, arus modal asing, hingga kebutuhan impor, semuanya dapat bertemu dalam satu titik yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu daya beli. Pemirsa, memahami nilai tukar berarti memahami bagaimana ekonomi dunia dapat mempengaruhi isi dompet dan keputusan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada, lebih cermat dalam mengatur pengeluaran, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.